Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang viral di minggu-minggu ini atau di belum ada satu minggu lah ya. Di situ ada seorang mantan Islam jamaah di situ sedang diwawancarai oleh sebuah channel bukan dari Islam jamaah, bukan dari Jokam dan juga bukan dari mantan Islam jamaah seperti yang dikatakan oleh para penggawa Jokam yaitu JRK. Akan tetapi di situ yang eh, menanyai atau yang meliput di situ adalah channel dari orang luar, sebutannya seperti itu. Tanpa berlama-lama langsung saja kita reaksi videonya. Akan tetapi bagi para kalian, para viewer, para penonton yang baru mampir di channel Kawan Hijrah Blitar, dipersilahkan untuk subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar setiap kali Kawan Hijrah upload bisa mengambil manfaat, bisa mengambil informasi yang kita dapatkan dan kita uploadkan di channel Kawan Hijrah Blitar. Langsung saja kita reaksi video tersebut. Saya membuat video ke YouTube. Sebenarnya saya nggak ngerti tentang YouTube ini, tentang apa, saya nggak ngerti. Cuman karena perasaan sudah rasa tertekan, terzolimi, segala-galanya yang ada di perasaan saya tabayun, tidak dibuka pintu. Kemudian saya usahakan tabayun di YouTube. Kejadiannya, ya 2016 kami itu menikah atas jamaah Islam jamaah dengan Islam jamaah. Aron itu dari luar negeri kan, dari Suriname. Saya orang Indonesia, tinggal di Medan, Sumatera Utara. Nah, pernikahan kami ini sudah rencana pernikahan ini sudah prosedur lah. Udah segala-galanya kita siapkan. Pas, dan yang mau menikahkannya juga imam desa. Karena kami di Islam jamaah, menikah dalam dulu baru menikah luar. Ya. Nah, pas hari hanya jam 9 malam, itu tanggal 30 Oktober 2016. Ada telepon dari pusat Kediri bahwa pernikahan Baron dan Hairani batalkan. Masya Allah. Jadi untuk para viewer atau para penonton di situ yang belum mengetahui siapakah ibu ini, siapakah pasangan suami istri ini, jadi saya akan menjelaskan bahwasannya di situ kebetulan sewaktu saya itu mondok itu sama-sama satu generasi, satu pondok, satu generasi di dalam pondok yang ada di Kediri, yaitu pondoknya di dalam Islam Jamaah. Kebetulan tesnya pun saya dengan ibu ini di situ sangat ketika tahun 2013 di situ beliau merupakan ibaratnya primadona atau orang yang paling disorot ketika tes. Karena kenapa? Orang tersebut atau beliau di situ mempunyai keinginan yang lebih, mempunyai motivasi lebih di umur yang 61 tahun. Di situ beliau ingin menjadi mubalighat. Karena kenapa? Kita akan cuplikan video motivasi atau video yang telah diunggah di beberapa waktu yang lalu.
Yaitu beliau sudah mempunyai titel ya, kalau di Indonesia sebagai hajjah. Umur 61 tahun beliau Sebenarnya menjadi cita-cita saya dan di situ beliau sudah mempunyai anak, beliau sudah mempunyai ketika cucu juga. anak pertama saya jadi mubaligh pulang, saya bertanya sama dia, nah kamu sudah saya jadikan mubaligh, ini kesempatan mama lagi, mama ingin seperti kamu. Saya kasih sama dia, cuman anak saya nggak diizinkan. Oke. Anak saya Jadi bilang, di waktu kesempatan dulu itu banyak sekali yang termotivasi, beritanya itu sudah beredar di seluruh mancanegara, bahkan di jokam-jokam kepengurusan, setiap kepengurusan di dalam setiap daerah-daerah itu mesti ngerti. Di tahun 2013 tersebut ada seorang nenek-nenek itu dia itu termotivasi ingin dirinya menjadi mubalighot di usia 61 tahun. Bahkan sampai abah saya, bapak saya sendiri pernah mengatakan kepada saya bahwasanya beliau itu juga ingin ketika beliau itu pensiun dari PNS-nya, beliau pengen mondok dan juga ingin menjadi mubaligh tersebut. Akan tetapi setelah beberapa saat, setelah berarti ya 3 tahun setelah beliau menempuh bisa menjadi mubalighot, beliau diperlakukan oleh penggawa dari Islam Jamaah kepengurusan di dalam Islam Jamaah pusat yang tidak patutlah kita contoh, yang telah beliau ceritakan di video reaksi kita tadi. Akan tetapi sebelumnya juga beliau menggegerkan di media sosial bahwasanya beliau itu ya bercurhat, akan tetapi beliau sudah tidak bisa mencurahkan curhatannya itu kepada seseorang, sudah tidak ada solusi, akhirnya beliau mencurahkan curhatannya di media sosial yang bertujuan agar didengar oleh Bapak Imam. Kita lanjutkan reaksinya, karena di sini banyak ya video reaksinya. Kita cuplikan video-video yang paling penting saja. 10 hari kemudian kami dipanggil ke Jakarta, di Pondok Gede, Jakarta Timur, oleh Imam Islam Jamaah. Karena ada pengaduan si Anto, pengurus ini luar negeri, mengadukan bahwa kami itu ya termasuk kalau mereka bilang mereka sudah berjinah, begitulah kira-kira, karena tidak dinikahkan oleh pengurus. Jadi kalau nikah di luar di luar pernikahan Islam Jamaah itu dianggap tidak sah. Tidak sah. Ya kan? Kemudian diinterogasi sama dan termasuk kalau nikah dengan Departemen Agama nggak sah ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu hanya ini sekedar melunasin kenegaraan inilah administrasi negara. Masya Allah, beliau sampai dihukumi berzina oleh pengurus Jokam Islam Jamaah 354 dikarenakan beliau hanya nikah di luar atau yang disebut biasanya ya NL, tanpa nikah ND, nikah dalam, karena sudah dilarang oleh keimaman pusat. Kita lanjutkan. Rasanya seperti saya ini anak kecil, sakit perasaan saya. Apapun kata kalian, saya sudah sah nikah. Tadi dengar kan? Malahan imam sendiri marah sama kamu. Kenapa marah? Saya ngerti, takut ketahuan apa kita rahasia Islam Jamaah. Marah sama kamu kan? Iya, Baron jam 9 nanti malam berangkat ke Suriname pulang. Saya bilang, apa nggak ngerti hukum kamu memisahkan orang sudah suami istri yang sah? Kecuali kami ini
Orang yang sembarangan pacaran. Ini kenal pun baru mau nikah itu saya kenal dengan Mas Baron. Saya bilang, sanggup kalian apakan? Masya Allah. Dan sangat ya, sangat tidak patut untuk dicontoh seorang pengurus di situ memperlakukan mubalighat yang di situ mempunyai motivasi lebih ketika di usia 61 tahun beliau menjadi mubalighat, akan tetapi diperlakukan yang tidak baik oleh pengurus di dalam Islam Jamaah. Kita lanjutkan. Gini kata dia, ada uang ibu 60 juta? Ada. Saya bilang, ibu boleh ikut suami, tapi Baron duluan jam 9 nanti berangkat. Baron kamu baru menyusul setelah segala-galanya selesai. Tidak, saya bilang. Saya berangkat harus dengan suami saya. Saya tidak pernah saya ke Suriname, nggak berani saya. Udah selesai. Ngotot-ngotot gitu, ya udah cerita pulang kami. Karena niat kami pulang pun ke Suriname kepingin hatam dulu hadis besar Kutubus Sittah. Oke. Karena ini udah 1 hatam, Bukhari udah hatam, 5 lagi. Karena nekat kayak gitu, kami nekat pergi ke Kediri, ke Pondok Gede. Ke Pondok ini, Wali Barokah. Masuk kami ke situ, daftarkan kami itu mondok. Dua-dua kami mondok menghatamkan hadis besar. 2 tahun lamanya menghatamkan hadis besar. Sepak terjang mereka, kami diusir terus tidak boleh ngaji. Tapi Allah, kami cuman hanya Allah. Ya Allah, hatamkan hadis besar ini. Kami diusir nggak boleh ngaji. Ya Allah. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beliau sudah mempunyai etikat baik untuk menimba ilmu di pondok Islam Jamaah, akan tetapi oleh pengurusnya ketika sudah berjalan 2 tahun hampir sedikit itu sudah khatam, bertujuan untuk menyampaikan, mensyiarkan agama yang hak. Ketika dulu kita itu juga seperti itu ya, akan tetapi perlakuannya seorang suami istri tersebut sampai diusir, tidak boleh mengkhatamkan, itu bagaimana? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita lanjutkan. Karena aku dapat dari Suriname kan aku beasiswa ya. dapat visa pelajar. Jadi di 5 sini tahun. 5 tahun ya. Ustadz Pada waktu Baru itu kejadian itu sudah menceritakan- berapa tahun itu? aku udah masuk menceritakan tahun bahwasanya keempat ya? ceritanya beliau bisa Nikah sampai sama saya tahun di keempat. Wali Barokah Berarti itu sebentar lagi sudah mau gimana menyelesaikan ceritanya? pendidikannya ya, mau menyelesaikan. dan akan kembali ke Suriname. Ya. Ya. Nah itu yang memberangkatkan itu siapa yang memberangkatkan ke Indonesia? Jadi waktu itu ketika aku masih di Suriname, Ya belajar di sini ya. ya aku belajar di pondok sini Hmm. di Stichting Al Iman, Ya. ya kan. Terus pendiri Stichting Al Iman namanya Pak Dasimin, Pak Salam, sekarang udah almarhum, udah meninggal. Dialah yang menunjukkan kepada pengurus yang lain bahwa anak ini harus diberangkatkan ke Indonesia karena ada keistimewaan dari dia. Aku pengen dia itu berangkat ke Indonesia. Akhirnya begitu dia ngomong gitu, ketika aku lulus SMK di Suriname namanya Natin. Ya nanti ya. Terus aku langsung bilang sama dia, aku siap untuk diberangkatkan. Akhirnya diberangkatkan ke Indonesia. Sambutannya ke Islam Jamaah ya bagus, semua bagus. Aku mulai dari menjadi mubalek, akhirnya tugas. Setelah saya tugas ambil Kutubus Sittah. Ya, ketika aku mau menikah, disitulah Terjadi permasalahan. karena waktu aku mau menikah, ketika lagi hadis besar, kita ikut tim pernikahan. Kan di situ ada acara pernikahan. Anjang sana cari Di jodoh. pondok cari jodoh. Oh gitu ya. Ya aku ikut. Aku dapat jodoh. Aku lihat sosok Dapat calon ya, Ya, dapat calon. Aku lihat calon perempuan usia 21. Udah lewat prosedur semua. Aku mau menikah sama dia. Lala tim pengurus luar negeri namanya Zainal. Dia kan salah satu pengurus luar negeri di Wali Barokah. Zainal sama si Anto bilang bahwa aku gak boleh menikah.
Lah aku kan bingung. Tidak tanya alasannya kenapa itu. Iya, pokoknya aku gak boleh nikah. Hmm. Lah aku bilang kan, Pak, aku kepengen menikah. Ya pokoknya gak boleh, gak ada alasan. Akhirnya aku ngadu sama Allah. Kan aku gak ada kawan di situ, aku gak ada kekuasaan, aku ngadu sama Allah. Sepertiga malam ketika kita dibangunkan untuk berdoa, aku doa sama Allah, langsung lihat ke langit, bilang sama Allah, Allah kamu lihat sendiri kan, aku udah berusaha, gak diizinkan, bagaimana sekarang aku? Akhirnya seminggu kemudian, si Amanda datang dengan foto istriku yang sekarang. Amanda itu mau balik Dari Medan ya? Iya. dari Medan. Dan Amanda termasuk salah satu kawan kelas ketika kita ikut hadis Sahih Bukhari, Gitu. asrama hadis Sahih Bukhari. Lah ketika dia ngomong gitu, aku lihat fotonya, aku bilang ya aku siap nikah karena udah menggebu untuk menikah, dan insya Allah kita akan laksanakan sholat istikharah. Oke. Aku laksanakan sholat istikharah, dia juga di Medan. 1 bulan. 1 bulan. Setelah 1 bulan tetap mantap hatiku. Oke. Sekarang. Jadi ini titik balik atau titik di mana pasangan suami istri ini dari Ustadz Baron dan Ustazah Khaironi di situ mendapatkan hidayah yang akhirnya beliau hijrah dari Islam Jamaah karena mengetahui banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ketika seseorang mencari ilmu, itu malah sampai diusir-usir seperti itu. Kita lanjutkan. Udah hampir hatam, kami total ditaruh gambar Baron di muka pintu piket, belakang semua keliling. Baron tidak boleh masuk ke pondok. Tinggal menghatamkan berapa lembar lagi hadis. Ya. Kemudian Baron ditangkap sama Masya imigrasi. Allah, sampai Dikatakan ditangkap. dia itu paspornya begini-begini, padahal paspornya ditahan sama si Anto. Jadi ada permainan antara imigrasi Cipinang dengan imigrasi imigrasi Pinang, tapi yang menangkap imigrasi Kediri. Jadi saya marah. Baron tidak boleh ditangkap. Ini suami saya. Kalau tangkap dua-dua kami tangkap. Saya marah. Kalau mau menangkap si Baron, tunggu. Saya kasih lagi. Bukan Baron aja harus ditangkap. Tangkap semuanya orang luar negeri. Saya bilang. Berapa orang rupanya orang luar negeri ini? Lebih dari 10. Tangkap. Itu luar negeri dari Suriname atau Bukan. Dari mana-mana. Oh gitu ya. Dari mana? Dari Filipina, Malaysia, Kamboja, Thailand, semua mondok di situ juga bersama saya. Oh gitu ya. Luar biasa ya. Ya, tapi mereka juga waktu itu mereka ilegal di situ karena tempat tinggalnya harus di Jakarta. Oh gitu ya. Tapi mereka ilegal. Jadi seharusnya di Pondok Gede Baron di Jakarta yang tapi diambil ke Kediri. Nah, itulah yang membuat. Jadi saya coklatkan. Akhirnya tidak jadi Baron ditangkap. 10 orang ditangkap semuanya. Bagus kan? Wah, makin panaslah si Anto sama saya. Makin panas. Saya mengadu sama imam. Kami nggak boleh ngaji. Kami gini. Kata imam, ngaji. Tapi hati saya, imam mengatakan ngaji, pengurusnya mengatakan keluar. Berarti mereka itu menyembunyikan bahwa nikah sesungguhnya kami ini dianggap tidak sah. Tapi imam takut dengan administrasi negara. Makanya kami berdua tetap dihukum. Diusir sampai kami ngontrak rumah, tetap kami mengaji. Akhirnya ngadulah saya setelah ditangkap Baron, lepas sudah semuanya ketahuan belang ketahuan semuanya tidak punya ilegal semuanya. Akhirnya nggak habis pikir, mungkin mereka itulah nggak boleh kami sama sekali ke pondok, ditaruhlah ngadu lagi saya ke imigrasi, kami kembali tidak boleh ngaji, foto si Baron gini-gini. Akhirnya dicabut gambar ini, boleh ngaji Baron.
hatamlah karena izin Allah. Hatamlah apa kami, hadis kami. Baru mereka itu karena kami udah ngerti kebenaran, imigrasi itu ngerti kebenaran kami bahwa kami ini dizolimin. Tidak Mereka bersalah, ya. nggak ada masalah. Mereka sedih melihat saya. Apalagi saya udah tua kan. Kemudian Kediri, imigrasi Kediri menaungi kami lah. Tetap kami ngaji. Jadi setelah banyak perlakuan yang seperti itu, kemudian ada sangkut pautnya antara pengurus Islam Jamaah dengan imigrasi di Kediri tersebut, yang kemudian ada indikasi-indikasi yang tidak baik di situ, yang akhirnya berbalik, yang imigrasinya itu telah mengetahui kebenaran dengan pasangan suami istri itu, yang akhirnya suami istri itu ya menaungi atau dinaungi oleh imigrasi Kediri tersebut. Wah, seru ini. Bahkan di sini semuanya dikorek tentang penyimpangan di dalam Islam Jamaah yang beliau alami. Bahkan ya Allah, Masya Allah, di situ sampai dipenjarakan, sampai diusir-usir, Masya Allah. Jadi ketika kita berdua udah datang Dan di tempat ini ya? Ya. Di tempat ini. datang kemari dan sesuai perjanjian Pak Salam, dia bilang sama semua pengurus kalau Mas Baron udah tamat, dia ditempatkan di pondok, dia mengajar di pondok supaya dia bisa Bermanfaat lah. bermanfaat dan supaya Pak Salam ini ketika meninggal dapat amal jariah. Oh, gitu ya. Supaya ini dimanfaatkan supaya jadi amal jariah dia. Itu tujuannya. Tapi ketika aku datang kemari dengan istri, fitnah dari Indonesia Datang. Tetap fitnah. karena pengurus di Indonesia